Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Maros menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di lapangan Palantikan, Kecamatan Turikale, Senin, 28 Oktober 2024. Bupati Maros, Haidir Syam, bertugas sebagai pembina upacara. Sejumlah tokoh organisasi kepemudaan, pelajar, mahasiswa, serta perwakilan instansi pemerintah turut hadir memeriahkan kegiatan tersebut. Bupati Maros, Haidir Syam menekankan pentingnya peran pemuda dalam menjaga semangat kebangsaan dan menyiapkan diri menghadapi Indonesia Emas 2045. Kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-97 tahun ini dengan harapan agar pemuda-pemudi kita siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Yang harus kita jaga saat ini adalah bonus demografi, katanya saat ditemui usai upacara. Menurutnya, bonus demografi menjadi peluang besar jika generasi muda mampu mengembangkan potensi dan keterampilannya. Ketika ada bonus demografi, kita berharap pemuda-pemudi Maros siap menjadi petani andalan, pertambak unggulan, pengusaha muda, dan bisa mandiri serta sejahtera untuk dirinya dan keluarganya, tambahnya. Mantan Ketua DPRD Maros ini mengatakan, dalam 5 tahun terakhir Pemkab Maros telah memberikan perhatian serius terhadap pengembangan potensi pemuda. Pihaknya terus berupaya mendorong berbagai program pelatihan keterampilan bekerja sama dengan institusi pendidikan, dunia usaha, dan sejumlah stakeholder. Kami terus membuka ruang bagi pemuda, salah satunya melalui pembangunan Creative Hub. Selain itu, berbagai organisasi kepemudaan juga kami kukuhkan dan kami dukung jika ada kegiatan positif mereka, katanya. Ia juga menyebut saat ini sekitar 52% penduduk Maros merupakan usia muda, yakni antara 15 hingga 30 tahun. Kak, kalau boleh tahu bagaimana sih kakak memaknai Hari Sumpah Pemuda hari ini? Kalau Hari Sumpah Pemuda ini ya kita berharap bahwa pemuda itu bisa aktif, bisa maju, karena kita paham bahwa pemuda ini merupakan generasi penerus bangsa, maka tentu pemaknaan kita terhadap gerakan atau aktualisasi dari pemuda itu harus betul aktif. Keterlibatan pemuda di Maros bagaimana? Sejauh ini kami melihat bahwa pemerintah daerah betul-betul mensupport yang namanya kegiatan kepemudaan melalui dana hibah. Namun saya terus terang secara pribadi tidak melihat bagaimana pemuda membuka ruang untuk memberikan ruang-ruang terbuka seperti dialog kepemudaan, terus dialog kebangsaan, seminar kepemudaan dan sebagainya. Padahal semestinya ketika momentum Sumpah Pemuda ini ada ruang yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk mengadakan kegiatan dialog atau semacam seminar tentang kepemudaan. Kalau terkait pengangguran di Maros yang masih cukup tinggi seperti apa? Nah ini makanya kita berharap pemerintah daerah betul-betul memperhatikan, apalagi salah satu yang menjadi visi dari misi dan Kabupaten yakni bagaimana mengurangi angka pengangguran yang ada di Kota Maros. Nah, kita berharap pemerintah betul-betul memperhatikan ini karena melihat hari ini hampir 50% itu didominasi oleh teman-teman pemuda. Kak, apa sih tantangannya pemuda saat ini di era digitalisasi seperti saat ini, Kak? Ya, sebenarnya kalau tantangan kami di era hari ini bahwa kita harus pemuda harus diberikan peran lebih karena kita paham bahwa era hari ini adalah milik pemuda, di mana era digitalisasi, era 5.0 itu betul-betul membuka tempat untuk teman-teman pemuda harus berpikir aktif, berpikir kreatif, berpikir kritis, berpikir kreatif dan berpikir cepat. Sehingga memang betul-betul teman-teman pemuda harus betul-betul diberikan pemahaman yang baik. Pak, bagaimana sih tanggapannya terkait Hari Sumpah Pemuda hari ini? Ya, Hari Sumpah Pemuda ini kita peringati yang ke-97 tahun, di mana kita berharap bahwa pemuda-pemudi kita dalam menyambut Indonesia Emas 2045, dan saat ini yang kita terus jaga adalah
bonus demografi kita. Ketika ada bonus demografi, maka kita berharap pemuda-pemudi Indonesia, Kabupaten Maros ini sudah siap, baik menjadi pemuda-pemudi petani andalan, petambak andalan, pengusaha-pengusaha muda, dan bisa membuat kemandirian lah buat dirinya dan juga keluarga dan kesejahteraannya. Pak, ada program khusus nggak Pak untuk pemuda di Maros? Iya, jadi sejak 5 tahun ini kita sudah melakukan, terutama perhatian kita terhadap pemuda kita. Nah, untuk bidang ketenagakerjaan kita terus memberikan pelatihan-pelatihan bekerja sama dengan berbagai institusi stakeholder, dan alhamdulillah ya berbagai pelatihan sudah kita berikan kepada pemuda kita. Kemudian untuk ruang-ruang pemuda kita, misalnya ruang kreatif hub ya kita bangunkan, kemudian beberapa organisasi kepemudaan kita tumbuhkan, kita bangkit, kita support ketika ada kegiatannya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Pak, tantangannya apa sih kira-kira Pak? Tantangannya sebenarnya tantangan bonus demografi saat ini. Di Maros saja sudah 52% penduduk kita sudah usia pemuda milenial antara 15 tahun sampai 35 tahun. Tantangannya bagaimana kita menyiapkan pemuda ini menjadi pemuda yang bisa siap di mana-mana. Ya, bukan menjadi pemuda yang misalnya tanda kutip pemuda-pemuda yang kira-kira tidak produktif, bermalas-malasan. Nah, ini menjadi tantangan besar kita. Apalagi di era teknologi saat ini, pemuda harus tadi sambutan Bapak Menteri, pemuda harus cakap digital dan literasi. Nah, ini yang harapan ke depannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.